Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Semarang. Berikut 3 informasi utama hari ini. Di antaranya, diduga terlibat jaringan terorisme, 4 terduga teroris ditangkap tim Densus 88 dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Hilangkan trauma dan rasa takut pada anak-anak di Desa Wadas, para seniman dan relawan memberikan terapi trauma healing. Wisata kuliner unik, menikmati aneka makanan lezat sambil bermain air dan menangkap ikan. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap 4 terduga teroris di 3 wilayah di Jawa Tengah Senin pagi. 2 terduga teroris berinisial M, 43 tahun asal Desa Sempu, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dan N, 25 tahun asal Majalengka, Jawa Barat, ditangkap di Masjid Nurul Hidayah di Jalan Raya Sempu usai sholat subuh Senin pagi. M sempat memberikan pengajian rutin saat sholat subuh di masjid yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Istri M tidak menyangka suami yang telah menemaninya selama 11 tahun dan adik iparnya berinisial N terlibat dalam jaringan terorisme. N tinggal bersama suaminya selama 3 tahun terakhir dan sehari-hari keduanya membuka usaha isi ulang air mineral. Biasa nganter air, ya ngaji, sholat, gitu aja. Nggak ada yang lain yang spesial, biasa aja. Namun tim Densus belum memberikan keterangan terkait jaringan terorisme yang diikuti kedua terduga. Masih di hari yang sama, Senin pagi, tim Densus juga menangkap seorang terduga teroris berinisial RAB di Dusun Ngunut, Desa Bentakan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Kediaman terduga RAB sontak sepi pasca penangkapan. Hanya terlihat 2 sepeda motor terparkir di depan rumah. Toko snack yang menjadi tempat usaha RAB yang berada di samping rumah terduga juga ditutup. Istri terduga RAB mengatakan suaminya ditangkap saat hendak membeli sarapan Senin pagi. Sejam kemudian tim Densus mendatangi rumah dan menginformasikan bila suaminya ditangkap terkait terorisme. Dari kediaman RAB, tim Densus menyita laptop, kartu identitas, dan ponsel. Penangkapan RAB terkait terorisme mengejutkan warga sekitar karena dikenal sebagai sosok yang baik dan aktif dalam kegiatan masyarakat. Kesehariannya itu baik. Dia enggak pernah neko-neko, enggak pernah apapun itu enggak pernah. Kalau diminta untuk apa itu iuran untuk dana apa itu juga ngasih. Untuk sumbangan-sumbangan untuk jagang, apa-apa juga jagang sebenarnya. Kegiatan di rumah sehari-hari cuma kerja. Iya. Kerja, pulang sore, terus setelah itu ibadah di tempat ibadah itu juga biasa. Udah pulang isya atau maghrib, pulang gitu aja. Ndak neko-neko, maksudnya ndak neko-neko. Selain di Batang dan Sukoharjo, tim Densus dibantu jajaran Polres Sragen juga meringkus 1 terduga teroris lainnya berinisial AJ di kediaman mertuanya di Dusun Bangsren, Desa Gentan Banaran, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, Senin pagi. Menurut kerabatnya, AJ dibekuk tim Densus saat hendak membeli tabung gas. AJ yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cukur dikenal warga sebagai sosok yang mudah bergaul. AJ juga selama ini tidak menunjukkan gelagat aneh di lingkungan sekitar. Dari penggeledahan di kediaman mertua AJ, tim Densus menyita 2 dus barang bukti, namun belum diketahui isi dus tersebut. Tim Densus 88 belum memberikan keterangan resmi terkait jaringan teroris keempat terduga pelaku. Namun diduga para terduga terlibat dalam jaringan teroris Jemaah Islamiyah. Kuncoro Wijayanto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Batang, Sukoharjo, dan Sragen. Informasi telah terjadi tanah longsor. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Boyolali Senin sore menyebabkan longsor di sejumlah titik. Berdasarkan video amatir warga, longsor menimpa sekolah TK di bibir sungai Kampung Dawung, Kelurahan Pulisen. Selain itu, jembatan samping sekolah juga tergerus sehingga rawan roboh.
Tidak hanya sekolah, longsor juga menerjang gudang Masjid Al-Islah hingga amblas sedalam 15 meter dan terbawa masuk ke aliran sungai. Ya kemarin habis hujan deras itu tiba-tiba ya longsor. Jadi tahunya setelah hujan deras, bukan pas waktu hujannya deras. Sehabis hujan baru itu longsor. Akibatnya apa Bu yang di Ya ini akibatnya longsor ini sebagian dari tempat mainan anak-anak ke bawah juga dari ikut di longsor. sekolahan? Di sekolahan TK Tarbiyatul Atfal 1 Muslimat. Sama apa lagi Bu yang kena Bu? Yang kena gudang masjid. Itu karpet di belakang itu kena semuanya. Kena. Petugas gabungan BPBD mengerahkan eskavator untuk menyingkirkan material longsor berupa batu besar Selasa pagi. Untuk sementara ini kan material dari batu-batu masih menyatu dari pondasi. Nah itu kan harus menghancurkan dulu, baru bisa diangkat begitu Pak. Akibat longsor, aktivitas sekolah anak-anak diliburkan untuk sementara waktu karena kondisi bangunan sekolah sangat membahayakan keselamatan mereka. Sementara di Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup badan jalan Senin dini hari. Kendaraan tidak bisa melintas karena material longsor menumpuk hingga 1,5 meter. Akibatnya akses jalan dari kota Magelang ke kedua kecamatan terputus. Petugas BPBD gabungan membersihkan material longsor dari badan jalan sepanjang 8 meter Selasa pagi agar akses jalan bisa digunakan. Khususnya satu, ini di Sapetung terjadi tanah longsor yang saat ini kami posisi di Desa Petung dan kita melibatkan dari BPBD, kemudian TNI, kemudian relawan, OPRB, BPBD, pemerintahan desa. Dan insya Allah hari ini nanti kita selesai karena ini merupakan akses perekonomian, akses jalan yang harus kita bersihkan. Longsor terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan lebat sejak Minggu malam hingga Senin dini hari. Kondisi diperparah karena tanah labil. Akses jalan dari jalan kabupaten dari Genito sampai Tanjung Sari itu tertutup total. Harapan kami dari pemerintah adalah memberikan bantuan berupa nanti seperti untuk penahan tanah itu bisa diberikan bantuan supaya tidak terus-menerus terjadi longsor. Selain di Kecamatan Windusari, longsor juga menimpa rumah di Kecamatan Purwosari. Yulianto dan Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Boyolali dan Magelang. Kasus COVID-19 di Kota Semarang dan Kabupaten Rembang terus melonjak hingga hari Senin. Di Kota Semarang, 10 pasien COVID-19 dinyatakan meninggal dunia sejak bulan Januari lalu. Dinas Kesehatan Kota Semarang mendata hingga hari Senin, 546 warga positif terpapar COVID-19. Mereka menjalani isolasi mandiri dan isolasi terpusat di rumah Dinas Wali Kota Semarang dan sejumlah rumah sakit di Kota Semarang. Saat ini rumah Dinas Kota Semarang terisi 57 pasien dari kapasitas 130 pasien. 10 pasien yang meninggal karena memiliki penyakit penyerta dan 3 diantaranya belum divaksin COVID-19. Kita memang di sana itu menyiapkan kurang lebih 130 titik. Keterisiannya memang prosentasenya antara 40%, kadang-kadang sudah mencapai 50%, tapi angka kesembuhannya tinggi sekali. Termasuk yang di isolasi mandiri kan karena kita pantau setiap hari ya. Untuk menekan laju kasus, pemerintah Kota Semarang terus mengencarkan vaksinasi booster dan penegakan protokol kesehatan. Peningkatan kasus COVID-19 juga terjadi di Kabupaten Rembang selama 2 pekan terakhir. Hingga hari Senin terdapat 130 kasus aktif, di mana 114 pasien menjalani isolasi mandiri dan 16 pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah R. Sutrasno, Rembang. Pihak rumah sakit menambah kamar isolasi untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Saat ini rumah sakit menyediakan tersedia dalam kondisi penuh bisa sampai dengan 200 tempat tidur, 230 tempat tidur. Tapi saat ini yang disiapkan ada 30 yang saat ini siap. Tapi nanti apabila diperlukan bisa bertahap sampai dengan 230 lebih. Sejauh ini belum ada pasien yang terkonfirmasi terpapar varian baru Omikron berdasarkan hasil sampel lendir yang dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah. Ali Mustagafirin dan Arif Nur melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Rembang.
Sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan berbeda terkait kegiatan belajar tatap muka di saat kasus COVID-19 terus meluas di lingkungan sekolah. Di Kabupaten Brebes, pemerintah menangguhkan sementara kegiatan belajar tatap muka untuk semua jenjang dari TK hingga SMA sejak Senin 14 Februari 2022. Para siswa kembali beralih belajar secara daring. Kebijakan diumumkan melalui surat edaran Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Namun kebijakan ini membuat para siswa kecewa karena mereka baru saja mulai belajar tatap muka. Mereka sing terus terang aja merasa kecewa karena baru kemarin menikmati 100%, turun lagi 50%, kok sekarang PJJ, ya kita tetap memaksimalkan kebijakan. Misalkan anak itu disuruh PJJ, tapi tetap dalam pantauan Bapak Ibu guru. Kalau anak sekali lagi kecewa sekali. Penghentian PTM diambil karena guru peserta BIMTEK Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Manajemen Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah positif terpapar COVID-19 usai mengikuti kegiatan di Kota Solo. Mulai grafiknya cukup naik tajam kan gitu. Apalagi kita juga dekat dengan Jawa Barat, dari DKI, Jawa Barat juga cukup tinggi, kita perbatasan. Makanya dengan kehati-hatian kita untuk melindungi anak didik kita hari ini kita lakukan secara pendidikan jarak jauh kembali. Dari tracing Puskesmas Buaran, 11 guru dinyatakan reaktif, sedangkan di Puskesmas Bantar Kawung, 20 guru dinyatakan reaktif sehingga seluruhnya harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Petugas juga akan melakukan tracing terhadap keluarga dan para guru peserta BIMTEK. Sementara pembelajaran tatap muka di Kabupaten Semarang diturunkan menjadi 50% secara terbatas. Kebijakan diambil setelah ditemukan kasus COVID-19 di 2 sekolah, yaitu SMP 1 Bandungan, dengan 1 siswa positif COVID-19 dan masih menunggu hasil tes 5 siswa lainnya, dan 1 siswa di SD Ungaran 01. Peserta didik diliburkan 1 minggu yang akan datang. Peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk menekan laju kasus di lingkungan, 250 siswa dan guru SMP dan SMK Islam Terpadu di Ungaran mengikuti tes usap massal Senin pagi. Tes sebagai upaya tracing dan testing agar pembelajaran tatap muka 100% bisa digelar kembali. Dukung program itu agar kegiatan tracing ini berjalan dengan baik dan mengikuti program pemerintah untuk membasmi, menghilangkan atau mencegah pandemi ini berlanjut. Sementara pembelajaran tatap muka di Kota Solo kembali dibuka setelah sepekan terakhir dihentikan. Namun seperti di Kabupaten Semarang, PTM juga terbatas hanya 50%. Pihak sekolah terpantau di SD Negeri Cemara 2 menyiapkan berbagai sistem dan prasarana protokol kesehatan agar PTM kembali berjalan aman. Dilaksanakan PTM 50% dan juga orang tua yang belum mengizinkan anak PTM boleh pembelajaran melalui PJJ. Jadi mulai hari ini kami orang tua yang memilih PTM sudah masuk 50%. Untuk orang tua yang belum mengizinkan saat ini masih PJJ dan diberi tugas oleh guru kelas maupun guru mapel masing-masing. Meski izin PTM telah diberikan, namun belum semua sekolah siap seperti di SMP Negeri 4 Solo. Serta-merta meskipun sudah diizinkan PTM, kita tetap mau melakukan koordinasi dulu, pemantapan, agar seperti dari awal kita clear, aman, prokes di sekolah aman, tetapi saya berharap nanti terus kerjasama dari orang tua, prokes yang di rumah atau di luar sekolah juga bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Sebelumnya, sejak 7 Februari, PTM di Kota Solo dihentikan karena kasus COVID-19 di lingkungan sekolah melonjak drastis. Tim Liputan melaporkan.